Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimah Masjid Al-Ikhlas jamaah kajian Muslimah Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada kedua kajian Muslimah Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, Ibu Haja Jenny, kita sama-sama berdoa agar beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa mengantarkan kita menjadi wasilah kita untuk memperoleh kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan jual beli yang pada pertemuan yang lalu sesungguhnya kita sudah membahas sampai dengan materi terkait dengan syarat-syarat dalam jual beli, di mana di antara syarat-syarat dalam jual beli yang sudah kita bahas dari 3 rukun, dari 3 rukun, yaitu rukun jual beli apa saja? 1, adanya subjek alias akidai, 2 pihak yang melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua apa? Ada objek termakbul alaih, dan yang ketiga ada silat, silat akadnya. Di antara rukun-rukun tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri. Kemarin kita sudah mendapatkan rumusan secara garis besar yang berhubungan dengan rukun pertama, yaitu akidah. Syaratnya hanya ada 2, apa saja? 1, yang melakukan jual beli itu, apa yang menjual itu adalah orang yang memiliki hak terhadap barang yang diperjualbelikan, atau kalau dia bukan pemilik, dia sebagai wakil dari yang memiliki barang yang dijual. Selain itu tidak bisa. Lalu yang kedua, syarat dari akidah adalah harus ahliyatut tasyarruf, harus orang yang memang punya kapasitas dalam melakukan suatu transaksi. Di antaranya dia harus berakal, baligh, dan dewasa. Kemudian syarat yang berhubungan dengan objeknya ada berapa? Ada 4, ada 4. Yang pertama apa? Halal manfaat. Yang kedua, barangnya bisa dipindah tangankan. Yang ketiga, kriterianya jelas. Yang keempat, harganya juga jelas. Ini udah kemarin, Bu. Udah pertemuan yang lalu. Ini saya akan meneliti.
Iya. Boleh kirim. Ya, apa-apa. Baik, ya. Jadi yang berhubungan dengan objek 4. Nah, tinggal satu lagi tuh yang berhubungan dengan sirot. Nah, yang berhubungan dengan sirot. Jadi kan salah satu ada 7 ya, 2 berhubungan dengan al-qidain, subjek, 4 berhubungan dengan objek, kemudian yang satunya lagi berhubungan dengan sirot. Ya, apa syarat dalam sirot? Nah, dalam akad, ya dalam akad syarat yang berhubungan dengan akad itu apa? Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Saling ridho, ya saling ridho. Jadi syarat yang terakhir dari jual beli itu adalah saling ridho. Ini syarat ini yang memang terakhir, ya. Tapi syarat ini penting, ya, untuk kesempurnaan daripada akad jual beli yang kita lakukan. Bahkan boleh jadi kita mengatakan bahwasanya ini merupakan satu syarat yang paling prinsip dalam transaksi jual beli. Ya, artinya apa? Meskipun ke-6 syarat terpenuhi, ya, 6 syarat pertama terpenuhi, tapi ketika syarat yang ke-7 ini tidak terpenuhi, ini bisa bahaya. Ya, bisa kita memperoleh sesuatu dengan cara yang haram, yang batil. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui suatu transaksi atau suatu perniagaan yang dilakukan atas dasar antara minkum, saling ridho di antara kalian. Ya. Oh. Ya, ini ayatnya sangat-sangat jelas sekali. Yang membuat sesuatu itu menjadi halal, proses perpindahan suatu barang dari milik orang lain menjadi milik kita, ya landasannya itu adalah antara minkum, harus saling ridho. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal bay' antara, sesungguhnya jual beli itu ya harus dilakukan saling ridho. Ya, ini dalilnya sangat jelas sekali. Ya. Jadi harus saling ridho. Kata kunci ridho, ya, meskipun 6 syarat di depan tadi sudah kita penuhi semua, tapi kalau tidak dilandasi kepada keridhaan, maka itu bisa menjadi transaksi yang batil. Ya, jelas sekali di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Nah, sekarang rukun daripada ridho itu apa saja? Nah, ya, sesuatu transaksi itu dikategorikan ridho itu harus memenuhi apa saja?
ada dua rukunnya. Ya. Ada dua rukun daripada ridho. Ridho sama dengan ikhlas, ya kan? Ridho sama dengan ikhlas. Jadi harus tahu bahwa keikhlasan itu, keridhaan itu bisa terjadi bila mana memenuhi dua rukun ini. Yang pertama rukunnya adalah tidak ada paksaan. Ya. Tidak ada paksaan. Atau yang dikenal dengan istilah al-ikhtiyar. Ya. Jadi kita punya hak untuk menentukan, ya kan? Apakah kita ini mau melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi yang kita lakukan. Ya. Jadi sebagaimana dalam kaidah dikatakan bahwa al-ikrahu yasbutur ridho. Jadi suatu paksaan itu membuat ridho itu menjadi gugur. Ya, yasbutur ridho. Al-ikrah yasbutur ridho. Unsur paksaan itu menggugurkan suatu keridhaan atau keikhlasan. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Yang kedua, rukunnya adalah harus punya ilmu. Nah, ilmu ini apa maksudnya? Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah seorang yang melakukan transaksi jual beli itu harus paham terhadap apa yang mereka transaksikan. Ya, maksudnya apa sih paham di sini? Dia bakal tahu konsekuensinya terhadap akad yang akan dia lakukan. Nah, kalau seandainya ketika kita melakukan suatu akad, lalu kita tidak sadar terhadap konsekuensinya, ya, ini bisa jadi membuat kita menjadi tidak untuk itu, ya. Makanya kalau dalam pembahasan waris itu yang pernah kita bahas, ya, dalam pembagian waris ahli waris itu nggak bisa langsung saling menyepakati, meridhokan gitu kan, bahwasanya udah hartanya kita bagi rata aja dah, ya, atau udah saya ikhlas hak saya kasih kepada saudara saya misalnya, sementara dia belum tahu berapa yang dia ikhlaskan, belum tahu berapa nih yang bakal dia berikan kepada orang lain, ya. Mungkin kalau dia sedikit jadi masalah gitu kan. Kalau tahunya pas sudah diikhlasin, jumlahnya gede banget ini ya. Akhirnya jadi nggak ikhlas, ya. Nah, makanya di sini, ya, pentingnya ilmu. Rukun yang kedua, ya. Jadi dalam proses ridho itu bisa terjadi kalau dia tahu terhadap konsekuensi daripada transaksi yang dia lakukan. Jadi prinsipnya adalah semakin kita tahu, ini prinsipnya dalam transaksi, ya, semakin kita tahu, semakin kita mempunyai ilmu terhadap yang kita transaksikan, maka akan semakin ridho. Ya. Nah, jadi kalau kita mau transaksi, jadi kalau semakin tahu, maka semakin ridho. Saya tanya, Bu, ini harga minuman ini berapa? Berapa? 1.000. Ya, oke. Dari persen Ibu kalau mau beli minum ini, kira-kira mikirnya apa kagak? Mikirnya apa kagak untuk beli minuman ini? Enggak ya? Kenapa? Murah. Tetap murah. Dan kita tahu konsekuensinya kalau kita minum. Paling kalau rugi cuma 1.000, ya lah. Nggak gede gitu loh. Nah, coba kita bandingin deh. Kalau kita mau jual tanah, jual beli tanah, mau beli tanah dan bisa nggak? Biar tanah sekarang langsung kita bayar sekarang ya.
pasarnya, kan gitu kan? Harga pasarnya berapa? Yang ketiga, apa yang kita cek lagi? Strategisnya tentang posisinya, banyak yang kita cek. Ya, artinya kalau kita mau transaksi jual beli tanah dari itu, ya memang harus banyak ilmu pengetahuannya terhadap tanah itu kita harus lakukan. Ya, coba sekali-kali kita beli aja tuh tanah, kita ingin tahu posisi tanah kita kan, berapa harganya sekian, kita beli aja gitu ya. Makanya Pak kita lihat besoknya, nah, tanahnya ada di belakang, bukan di tempat yang strategis, nggak ikhlas. Ya, makanya dulu tahu ilmunya lebih banyak ya. Nah, gitu ya. Jadi saat ketika kita mengapa demikian gitu ya, kenapa kita harus melakukan itu? Ya, semakin sempurna ilmu, semakin rindu ya. Jadi prinsipnya semakin terbuka dalam melakukan suatu akad antara penjual dengan pembeli, maka hasil jual belinya semakin besar. Semakin ditutup-tutupi antara pembeli dengan penjual, maka jual belinya akan semakin jauh dari keberkahan. Seorang pedagang, ya kan, sengaja dia nutup-nutupin yang namanya cacat dari barang yang dia jual. Ini semakin jauh dari keberkahan. Tapi kalau seorang pedagang yang jujur, apapun kondisi kejelekan daripada barang yang dia jual, dia katakan itu. Dia katakan. Terus yang beli juga paham, ngerti. Oh iya, oh ini, ya udah. Saya paham kok kalau kerusakan di situ, gampang ini kira-kira saya taksir. Nanti kalau saya perbaiki sekian, dia semakin ngerti. Jadi pembeli penjual terbuka, pembeli juga paham terbuka. Saling keterbukaan itulah yang akan katakan keberkahan dalam transaksi jual. Ya, makanya dalam suatu hadis ya dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW itu bersabda, apa kata Rasulullah? Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Itu maknanya apa? Saling terbuka. Ya, punya hak khiyar. Pembeli silakan mau lanjutin boleh, ya kan juga boleh. Tidak dipaksa. Ya, ketika melihat ada cacat barangnya, ya, apa-apa nggak jadi juga apa-apa. Fa'in sadaqah wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya saling jujur dan terbuka, maka burika lahuma fi bai'ihima, diberikan keberkahan ya dalam transaksi jual beli yang dilakukan di antara keduanya. Fa'in sadaqah, kalau kita jujur. Ya. Tapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba wufiqat darafatu bai'ihima. Ya. Sebaliknya, kalau sengaja kita saling menyembunyikan ya dan berdusta wa kadzaba, maka wufiqat darafatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan dari transaksi jual beli keduanya. Ya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan jual beli mabrur, ya kan? Jadi kan suatu ketika ini Nabi ditanya oleh sahabat, ya, ayyul kasbil qatir, wahai Nabi, apa usaha yang paling bagus? Apa pekerjaan yang paling bagus? Maka kata Nabi apa? Amalur rajul biyadihi.
yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sangannya sendiri, ya, artinya jerih payahnya sendiri. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang dilakukan dengan mabrur, ya, yang penuh dengan kejujuran. Jadi pedagang yang jujur ini merupakan profesi yang paling bagus. Makanya kagak heran. Ya kalau Nabi menjanjikan apa? Kata Nabi, ya, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Itu kata Nabi. Pedagang yang jujur nanti di surga itu bersama Nabi, bersama para orang yang jujur, siddiqin, dan para syuhada. Itu balasan, ya, yang diberikan oleh Allah kepada pedagang-pedagang yang jujur, karena keberkahan dalam transaksi jual beli yang dia lakukan ketika itu. Ya. Nah, untung sekarang barang-barang ini masalah, gitu kan? Yang terpenting apa? Berkah. Ya, ini kita gara-gara mengejar keuntungan yang besar, lalu kita rela untuk dicabut keberkahannya dengan cara apa? Sengaja kita sembunyiin cacat barang yang kita jual. Benar kita dapat untung gede, tapi secara teori marketing ini salah, keliru. Kalau usah kita bicara teori agama dulu, gitu ya. Secara marketing aja ini udah salah. Kenapa? Karena orang kalau sudah sekali ketipu, dia akan bakal mau balik lagi ke kita, ya. Orang kalau sudah merasa kecewa sekali dikecewakan, dia akan bakal balik lagi ke kita. Ya, makanya Nabi menekankan itu kejujuran. Ya, jadi keberkahan itu didapat dari transaksi jual beli yang dilakukan secara jujur. Ya, itu pintu keberkahan. Ya, jual beli yang mabrur itu seperti itu. Ya. Baik. Kemudian sekarang kita lihat terkait dengan tadi ada istilah tidak ada paksaan, gitu ya. Ya kan rukun dari jual beli, rukun dari ridho, yaitu adalah tidak ada paksaan. Baik. Sekarang dalam jual beli, gimana sih kasusnya jual beli maksud dengan paksaan itu begini? Sebenarnya paksaan di sini ada dua kondisi, ya. Ada istilah yang berbeda, ya, antara jual beli dipaksa dengan jual beli terpaksa. Apa beda? Ada jual beli dipaksa, ada jual beli terpaksa. Yang istilah dalam fikih muamalah itu adalah jual beli dipaksa, istilahnya bai' al-mukrah, ya, dipaksa, ya. Ya, sementara kalau jual beli terpaksa sebetulnya bai' al-mukrah, terpaksa dia jual. Apa bedanya? Oke, saya kasih ilustrasi. Kalau seandainya misalkan ada si A, dia punya lahan, ya, yang cukup luas lah. Kebetulan tetangganya si B, ya, ini pengen gedein rumahnya, mau perluas rumahnya. Nah, kebetulan ada tanah kosong di lahannya si A ini, mau dibeli sama si B. Lah si A kagak mau jual itu tanah, ya, kamu menjual tanah, ya, kira-kira. Kalau seandainya si B itu memaksa terus dan bahkan yang mengancam untuk membeli tanah tersebut, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini namanya jual beli dipaksa atau terpaksa? Dipaksa, ya. Ya. Ini nggak boleh seperti itu. Tapi tidak semua jual beli yang dipaksa
itu tidak boleh. Tidak semua. Ada juga jual beli yang dipaksa tapi diperbolehkan dalam agama kita. Apa itu? Contoh, kalau jual belinya itu ya demi untuk kemaslahatan umum. Misalnya, ibu punya tanah di pinggir jalan depan tuh, ya kan? Itu kan macet dulu ya, macet terus ya. Akhirnya apa? Pemerintah memutuskan untuk melebarkan jalan ke kiri 2 meter, ke kanan 2 meter, sampai kiri 2 meter, sampai kanan 2 meter. Silakan. Dan kita kagak mau jual gitu. Nggak mau jual kita. Dipaksa oleh pemerintah. Pemerintah memaksa untuk kita menjual tanah tersebut. Kita mau pertahankan gitu ya. Mau pertahankan ada tuh. Ya. Ada orang yang mau pertahankan ya. Waktu pembangunan jalan tol ya sekali rumahnya sendiri kagak mau dijual. Akhirnya jalan tol dibelokin begitu. Ya kan? Ya. Nah, dalam hal ini pemerintah boleh memaksa. Kenapa? Karena yang dilakukan itu betul masalah. Ya. Untuk pelebaran jalan, terus untuk perluasan sarana ibadah misalnya. Ya, itu dipersilakan. Wah ini jamaah, ini udah menampung lagi, ini masih tarik keras, ini mau menampung lagi. Perlu diperluaskan ke arah utara. Ke selatan luas. Nah itu boleh dipaksa seperti itu boleh karena memang untuk kemaslahatan. Atau yang kedua dalam rangka untuk menjaga hak orang lain. Misalnya saya punya utang ke Bu Jajeni, ya kan? Terus saya nggak bisa bayar, kecuali saya harus menjual sebagian dari tanah atau rumah yang saya miliki. Hakim memutuskan, ya, bahwa saya harus menjual tanah saya tersebut. Jadi ketetapan hakim memutuskan saya wajib untuk menjual tanah tersebut. Jadi hakim memaksa saya untuk menjual. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menjaga haknya Bu Jajeni. Ya, jadi boleh kalau dalam rangka untuk menjaga hak orang lain. Kan kalau saya kagak jual, saya nggak bisa bayar. Kalau saya nggak bisa bayar, kira-kira dosa apa saya dengan Bu Jajeni? Dosa, tahu tidak saya? Haknya Bu Jajeni. Ya, itu, ya, itu namanya jual beli dipaksa, ya, dalam satu kondisi boleh, dalam kondisi lain tidak boleh. Ya, kalau untuk kemaslahatan umum boleh, kalau untuk menjaga orang lain boleh, tapi selain itu tidak boleh. Ya, kita memaksa tetangga kita, ya, tidak boleh. Baik, yang kedua tadi apa? Jual beli terpaksa. Baik al-muttor, ya. Betul. Kalau jual beli terpaksa di sini, ya, konteksnya apa? Misalnya, ya, yang dikatakan mutor itu sebenarnya adalah orang yang terdesak karena suatu kondisi, sehingga dia harus menjual aset yang dia miliki. Ya. Itu jual beli terpaksa mutlak. Jadi misalnya dia membutuhkan dana untuk sekolah anak, ya kan, dana untuk biaya berobat, misalkan saudaranya atau orang tuanya, nggak ada duit tunai, ya, nggak ada rekening juga di bank. Kalau dia nggak melakukan penjualan itu, maka dia nggak bisa besar. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini memang terkadang ya mereka itu butuh untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Ya. Namun lawannya misalnya lawan transaksinya terkadang
suka memanfaatkan. Ya, terkadang suka memanfaatkan. Nah, ini BU ini. Lagi pun ini, akhirnya tawaran murah mulu. Ya kan? Ini kan sering terjadi kayak gitu ya. Nah, sering terjadi segitu. Nah, ini bagaimana untuk yang terpaksa dalam kondisi seperti ini? Jauh lebih mudah gitu. Ya, ada unsur kesulitan. Ya, sekarang kita lihat dari dua sudut pandang ya. Jadi dalam jual beli terpaksa ini, kalau ada pihak yang terpaksanya itu dari pihak pembeli, ada yang terpaksanya dari pihak penjual. Ini kita bedakan ya. Jual itu terpaksa ada dua kondisi ya. Terpaksa bagi pihak pembeli, yang terpaksa yang pembeli, dan ada terpaksa dari pihak penjual. Ya. Kalau yang terpaksa dari pihak pembeli, misalnya tadi, ya, si Ali mau masak, butuh gasnya habis, ya, gasnya habis. Cari ke sana kemari enggak ketemu. Sekalinya ada ketemu, ya, tukang gas, tapi dia tetap harga. Yang harusnya harga gas itu katakanlah berapa? 25.000. Ya, 25.000. Diketok sampai 100.000 harganya. Tapi ini si Ali ini karena dia kalau nggak masak nggak bisa usaha, nggak makan, nggak macam. Akhirnya dia beli. Si Ali terpaksa beli. Terpaksa, ya, terpaksa. Terus si penjualnya gimana? Enak aja, enak, ya. Dapat untungnya nggak ada, ya kan? Harganya sangat mahal. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah jual beli semacam ini dilakukan? Ya. Boleh? Kalau terpaksa ya kan itu sebenarnya kan. Dia terpaksa karena kebutuhan tadi. Nah, dalam hal semacam ini kata Nabi, ya, ini yang dilarang, ya. Nah, Rasulullah SAW an bai'il mukhtar. Ya, jadi Rasulullah melarang jual beli mukhtar. Ya. Jadi dalam posisi di mana pembelian terpaksa. Kenapa? Karena seharusnya, ya, ketika ada kondisi di mana seseorang membutuhkan suatu barang, ya, maka si penjual tersebut, ya, itu kan seharusnya dia memberikan satu kemudahan, ya kan, bagi pihak yang membutuhkan tersebut. Ini udah susah malah diketok, ya. Padahal lain ceritanya kalau seandainya memang dia harga pulakannya, harga belinya itu 90.000 misalnya, dia jual dengan harga 100.000, ya wajar kan, itu kan dapat untung 10% wajar. Tapi ini enggak, dia beli normal, ya, dia beli normal, harga belinya itu misalnya cuma 15.000, dia tahu dia butuh banget ini kan, jual apa? Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi bagi orang yang menjual barang itu, ya, selayaknya dia mengambil keuntungan itu ya sesuai dengan keuntungan normal, ya. Nah, sebagaimana ketika dia menjualnya kepada orang yang tidak terbesar, gitu. Ya. Kan ada ya suka memanfaatkan momen lebaran, ya, udah cari mobil sono kemari, ya, kagak dapat mau pulang kampung, ya. Akhirnya ketika dia dapat, hasil harganya nggak kira-kira, gitu kan? Kira-kira. Ya, baik. Nah, kemudian yang kedua, yang terpaksa pihak
penjual. Nah, kalau tadi pembeli yang terpaksa, sekarang penjual. Misalnya, ya si penjual dia butuh uang untuk melunasi hutang. Sementara aset satu-satunya yang dia jual ya untuk menutupi hutang itu hanya rumahnya. Ya, nggak ada lagi aset yang lain kecuali rumah yang bisa untuk menutupi hutangnya. Jual motor agak cukup, hutangnya ratusan juta, ya kan? Jual mobil juga masih kurang misalnya. Ya udah, jual rumah, ratusan juta jual rumah, terpaksa dia menjual rumah. Nah, jadi kondisinya dia ini terpaksa menjual rumah karena memang butuh untuk membayar hutang. Ya. Sebenarnya dia sendiri tidak menginginkan menjual rumah tersebut. Namun karena dia terpaksa, ya dia jualannya dengan harga yang relatif murah. Ya, karena kalau dia pertahankan harganya normal, wah susah dia mau belinya nih. Zaman sekarang ekonomi lagi sulit, orang paling kita jual harga pakai harga yang dulu misalnya, yang harga lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya. Harga pasaran memang dulu satu meternya misalkan 10 juta dulu. Sekarang lagi perputaran ekonomi dan terpaksa saya jual 5 juta aja. Ya, terpaksa. Ya, ya seperti itu atau tidak? Kita sebagai pembeli mau beli rumah pertama yang harga per meternya cuma 5 juta. Kita sudah nggak punya keinginan untuk membeli. Ya. Tapi ya sudah kalau niatnya murah gitu kan, murah dan kita beli. Dan niat yang kedua kita niatnya menolong orang yang membutuhkan. Kalau kita nggak beli nanti dia kasihan kan ini kebutuhannya. Nah, jadi malah kalau yang terpaksa itu pihak penjual, ya maka hukumnya ini diperbolehkan, ya diperbolehkan. Ini sesuai dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau ya, mengatakan ya tidak masalah, ya. Dengan pertimbangan apa? Yang pertama tidak ada unsur paksaan dalam transaksi si pembeli dan terpaksa. Ya. Jadi diberi dengan ikhlas membeli. Yang terpaksa malah penjualnya. Ya, terpaksa penjualnya itu karena kalau dia bertahan pada harga yang normal pasti susah untuk bisa mendapatkan konsumen. Nah, jadi kita melanggar perintah untuk saling melindungi kata Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, jika tidak ada yang mau membeli barang milik orang ini, justru akan membuat sedih ya penjual yang butuh uang tadi. Ya, kasihan, orang lagi butuh. Kalau kita nggak beli, nggak ada yang mau beli lagi, gimana dia bisa membeli kebutuhan? Ya. Nah, sering kita, makanya saya suka ada orang yang konsultasi ke saya, Ustaz, ini saya mau untuk beli rumah, ya, saya mau jual rumah, saya mau untuk utang riba, Ustaz. Tapi dia lupa kalau air saya tanya, maaf, itu rumahnya di mana posisinya di sini? Oke, terus harga yang ibu tawarkan berapa di sini? Sekian. Kalau harga pasar berapa? Ya sekian, Ustaz. Ya sudah, aja kalau sana ibu menawarkan harga sekian di saat ekonomi seperti ini, sampai kapan? Ya sulit untuk bisa mendatangkan. Kondisi ekonomi kita itu sekarang sudah tidak baik-baik saja. Kita sudah di situ. Ya, saya pikir kita menjual dengan harga yang rugi aja itu sudah bisa bagus untuk kita. Ya, boleh kita jual dengan harga rugi? Boleh. Ya, saya bilang kan itu. Yang penting apa Bu? Yang penting ya utang riba
lunasi. Ya. Kalau ibu masih kekeh dengan menjual dengan harga pasar, ini sama aja ibu juga dengan jual sebenarnya, ya kan? Dan nggak niat lunasi utang riba. Kalau niat ibu mulia untuk melunaskan riba, jangan pas saja. Kita tes pasar kemudian berapa, kira-kira harga tertinggi berapa, yang nawar berapa. Ya, nggak apa-apa kita kasih harga dulu jangan sekian. Terus terjadi awal sekian, oh ternyata pasar sekian. Ya, mungkin jauh di atas harga yang sebelumnya, jauh di bawah yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi itu ya jual beli kan terpaksa. Jadi meskipun satu syarat masalah silot, tapi ini sangat penting sekali. Ya, menentukan keabsahan dan juga transaksi jual beli yang kita lakukan. Oke, baik. Itu syarat dalam silot ya. Saya pikir untuk pembahasan tentang rukun dan syarat jual beli sudah lengkap. Ya. Nah sekarang saya ingin mencoba untuk studi kasus ya. Kira-kira masuk atau tidak apa yang saya sampaikan. Ya. Ini resume dari seluruh materi tentang rukun jual beli ya. Reviewnya untuk semuanya. Baik. Sekarang saya tanya, kalau ada transaksi seperti ini, ya kalau ada suatu transaksi atau misalkan dalam bentuk periklanan, dunia iklan, ini kan kita pernah ya kan membahas tentang larangan kita jual beli dalam dua harga. Nah Rasulullah al-bayataini fi bayat. Jadi tidak boleh kita menjual suatu barang dengan dua harga atau lebih. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira di antara contoh iklan yang sering kita dengar ini, mana yang termasuk kategori jual beli dua harga? Yang pertama, harga tunai lebih murah daripada harga kredit. Harga tunai lebih murah daripada harga kredit. Ini kira-kira termasuk jual beli dua harga atau bukan? Misalnya ini laptop tunai harganya 10 juta, kalau kredit 1 tahun harganya 12 juta, 2 tahun harganya jadi 14 juta. Ini termasuk kategori jual beli dua harga atau bukan? Bukan, alasannya kenapa? Mekanisme pelunasannya. Oke. Ada lagi jawaban yang lain kayak gitu? Tergantung. Oke. Baik. Tergantung akadnya mau pilih yang mana, gitu kan? Mau pilih harga tunai atau harga kredit 1 tahun atau 2 tahun? Gitu, ya. Kalau dalam akadnya itu hanya satu harga yang ditetapkan, misalnya saya mau ambil harga yang kredit 1 tahun. Jadi harganya berapa? 12 juta. Yang lain kan pakai harga kredit? Tidak. Ya. Berarti ini bukan termasuk jual beli dua harga. Oke. Nah, yang kedua, kalau beli banyak lebih murah. Beli banyak lebih murah. Kan suka ada iklan itu kan? Beli yang banyak lebih murah. Harga kalau beli banyak lebih murah. Kalau beli satu beli baju misalkan satu kan? Nah, itu harganya lebih mahal daripada kita beli satu kodi atau satu lusin. Boleh nggak?
Ya, misalnya baju kalau beli satu pieces 100.000, ya. Kalau kita beli satu lusin 1 juta, beli satu pieces 100.000, beli satu lusin 1 juta, satu lusin kan 12 ya. Nah, boleh kan? Nah, ya boleh. Rasanya kenapa? Buahnya? Harga satuannya berapa? Kalau kita menjadikan potongan itu diakankan Diakankan lagi. Oke, baik. Jadi dicari dulu harga satuannya gitu ya. Oke, baik. Tangan ibu gimana? Yang menyatakan boleh kenapa? Alasannya? Sesuaikan harga belinya Pak. Kalau misal belinya 1 lusin kita berapa, jadi harga lebih dari 1 lusin. Kalau misalkan kita beli satuan, pasti harga satuannya ya kan, harga dari harga satuan. Gitu ya. Baik. Saya katakan gini ya. Kalau beli satu harganya 100.000, ya. Kalau mau beli satu lusin harganya 1 juta, otomatis kan kalau kita beli satu lusin itu satuannya lebih murah, kan? Nah, saya tanya, ini waktu kita nawarin sebagai penjual nama ini sudah ada belum? Belum makan, ya kan belum makan, ya kan? Ya kan belum makan kan? Nah, belum makan, ya. Jadi akadnya, oke, saya mau beli satu lusin aja, pakai 1 juta. Ya, berarti artinya apa? Saat akad dia hanya membeli harga 1 juta alias 1 juta dibagi 12 per piecesnya berapa? Gitu, ya. Paham ya? Sampai sini ya? Paham ya? Baik. Berikut. Ya, betul. Harga satu lusinnya. Jadi misalnya urusan yang tidak sama dengan harga satuannya tadi, jadi urusan yang kedua bisa. Urusan terjebak. Iya. Kan betul menawarkan aja. Mau sekedar menawarkan ya. Mau pilih yang mana terserah kita. Mau pilih yang 1 juta, satu lusin, atau mau pilih satuan, ya kan? Terserah kita. Ya. Artinya dua-duanya terbuka. Ya. Oke, yang ketiga. Boleh. Yang ketiga. Misalnya ada kasus dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Biasanya beli apa nih kayak begini? Di rumah, beli mobil, motor, ya. Oke, ini motor, ya, atau mobil ya, harganya 300 juta cash. Lalu kalau kredit, ya, jadi 400 juta. Kreditnya jadi 1 tahun misalnya. Terus dibilangin lagi, tapi kalau dalam pembelian kredit ini, jika pelunasannya dipercepat, maka dapat cashback-nya misalnya 10 juta. Boleh tidak? Boleh. Alasannya, ibu boleh tidak itu? Bertentangan dengan Bu ya. Boleh ibu? Nah, silakan. Coba alasannya. Dia pilih itu Pak, jadi dia itu aku pilih ini apa namanya belinya itu
perjanjian di awal pun kalau itu menguntungkan pembeli itu ada unsur tolong menolongnya gitu, ada unsur itu. Oke. Kalau dari sudut pandang. Ya. Kalau yang menikmati penjual yang tidak boleh. Ya, baik. Ya. Oke. Ya, jadi begini. Kalau kaitannya dengan jual beli dua harga, ya kan? Ini termasuk jual beli dua harga bukan? Kalau kredit 1 tahun harganya ya 400 juta. Kalau dipercepat ya 6 bulan misalnya harganya jadi 390 atau 380, dapat cashback 20. Wah, kita setuju. Oke, saya beli kredit aja. Berarti saat itu harganya ada berapa? Ada dua. Yaitu harga kredit yang normal 400 juta. Kalau kita lunasinya normal. Terus harga kalau kita mempercepat pelunasannya, yaitu senilai 380 juta. Nah, ini yang tidak boleh. Karena pada saat akad itu ada dua harga. Lain ceritanya begini. Kita sudah akad kredit, ya kan? 1 tahun harga 400 juta. Oke, sudah akad. Dan tidak ada kesepakatan nanti kalau mempercepat akan dipotong dapat cashback sekian misalnya. Nggak ada kesepakatan itu. Tiba-tiba ya kita punya rezeki nombok gitu kan. Kita punya rezeki nombok, kita kan utang nih. Janganlah saya mau cepat-cepat bayar, nggak mau punya utang dulu. Tapi kita kepengen dapat keuntungan dari situ misalkan. Ya. Sampai kredit kita bilang, Mas, kalau saya mau percepat ini pelunasannya, kan saya masih lama nih, masih setahun lagi nih harusnya bayarnya lunasnya. Sekarang saya mau lunasan sekarang kira-kira berpotongan kayak gitu. Kata saya, oh iya, dia boleh saya kasih potongan. Berapa Mas? Sekian. Nah, ini boleh. Iya. Nah, ini artinya tidak ada kesepakatan di depan. Ya, kalau ada kesepakatan di depan, itu yang menyebabkan terjadinya dua harga atau lebih. Kan sudah ada ketentuannya tadi. Artinya pada saat akad itu, ya kan dalam akad itu kan ada kesepakatan di pasalnya akan tertulis. Kalau pelunasannya dipercepat 6 bulan, maka dapat cashback sekian. Kalau pelunasannya dipercepat 10 bulan, misalnya dapat sekian dan seterusnya. Akhirnya harganya lebih dari 1 bulan. Ya. Hah? Oh iya. Ya. Kena penalti. Iya. Ini mah gila ya kan kita mau ngasih kena penalti gitu. Ya, padahal mempercepat ya. Harusnya kan dikasih kemudahan harusnya. Itulah ya riba itu sistem riba keliling ya. Kalau di syariah enggak. Kalau syariah kita mempercepat itu akan dapat potongan. Ya, saya menerapkan begitu. Ya. Oke. Nah, ada dua lagi ya, setelah itu selesai. Yang kedua, yang keempat ya, kasus yang keempat. Beli sekarang diskon 30%. Beli sekarang diskon 30%. Kan sekarang ya kita buat iklan pembelian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dapat promo diskon sekian. Apa namanya? Early bird ya, early bird betul. Ya, gimana itu maksudnya? Ya. Beli sekarang diskon 30%. Minggu depan nggak ada
di sekolah. Libur. Pak, boleh alasannya? Betul ya. Alasannya di sini kita belum akar, ya kan? Jadi baru penawaran. Kalau misalkan kita jadi beli sekarang, maka harga yang terjadi adalah harga dipotong 30%. Harga normal dipotong 30%, satu harga. Ya. Oke. Ada lagi, satu lagi. Buy two, free one. Buy two, free one. Buy two, free one. Ya, beli dua, gratis satu. Jadi 3 dapatnya. Boleh. Iya. Buy two, free one. Boleh? Iya, betul ya. Iya, betul, boleh. Ya, boleh. Artinya apa? Kalau harga satunya misalkan, ya harganya 100.000, ya kan? Terus kalau kita beli satu 100.000, ya kan? Kalau kita beli dua, harganya kan 100.000, ya. Karena bayar 200.000, dapatnya 3, gitu kan? Harganya jadi cuma 70.000-an, kurang lebih. Nah, jadi artinya ketika kita membeli dengan harga, ya, membeli dua unit, ya, maka harganya itu menjadi bukan 100.000 lagi satunya, yaitu 70.000 satunya, gitu, ya. Boleh kayak gini. Jadi intinya apa? Kata kuncinya adalah kita harus membedakan antara penawaran dengan akar. Itu kuncinya, ya. Kalau dalam masalah penawaran, variasi harga itu silakan mau berapa jenis harga juga nggak masalah. Yang penting saat akad hanya satu harga yang timbul, gitu, ya. Oke, baik. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman, ya, sehingga kita bisa, ya, terselamatkan dari transaksi yang batil, ya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.